Teman-teman, di konten kali ini kita akan ngebahas bagaimana cara menaikkan birahi si murai batu kita, Bay. Gue mandiin, terus gue jemur. Nah itu dia kita rawat konsisten begitu dia relax. Nah jadi faktornya lama-lama makin naik kan. Ekstra pudingnya pas sama karakter dia maunya di tinggi, nah ada di rendah, apa di sedang. Kalau dia birahinya udah dapet burung itu gacor, pasti gacor. Oh, jadi beda ya pasti. Cara naikin dari perawatannya birahi itu dari mana sih, Bay? Kalau lu biasanya itu kita harus tahu pemahamannya, kapan burung itu harus kita naikkan ekstra pudingnya, kapan burung itu harus kita turunin, kayak gitu. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita FM Channel bersama saya Fadil dan Memi Riyadi. Teman-teman, di konten kali ini kita akan ngebahas bagaimana cara menaikkan birahi si murai batu kita, Bay. Kalau menurut pengalaman pribadi lu, itu adanya dari apa, Bay? Poin-poinnya sih? kalau untuk naikin birahi sih sebenarnya gampang ya. Yang penting kita tahu karakternya si murai batu tersebut. Nah, kalau untuk tahapan awal sih sebenarnya gini. Misalkan burung ini gue rawat nih, maksudnya rawat standar lah seperti pada umumnya gitu ya. Gue jemur, mandi. Biasanya gue kalau untuk burung-burung baru itu gue pakai mandi dulu baru jemur. Nah, untuk jangkrik misalkan gue kasih nih 55. Nah, selama seminggu tuh gue rawat konsisten begitu terus. Berarti dari jangkrik juga birahinya bisa naik ya? Naik, iya pasti naik. Nah, gue kasih 5 secara seminggu tuh gue rawat seperti standar, konsisten. Kalau misalkan dia nggak naik, itu gue taikin lagi jangkriknya selama minggu. Nah, di 77. Nah, untuk kroto masih gue pakai seminggu 2 kali. Nah, itu gue kasih seminggu 2 kali. Gue lihat perkembangan selama seminggu. Nah, gue rawat tetap seperti biasa. Nah, gue lihat apakah ada perubahan atau enggak. Kalau misalkan nggak ada perubahan, itu gue naikin lagi sampai 10-10 jangkriknya. Terus kalau buat mandi bisa naikin birahi nggak? Di mandi kapan kira-kira yang pas? Kalau mandi sih menurut gue itu bukannya naik birahi ya, tapi bikin burung kita nyaman, rileks, seger ya. Nah, jadi ketika kita mandi kan setiap pagi nih, misalkan burung pagi gue keluarin, gue embun, gue mandiin, terus gue jemur. Nah, itu dia kita rawat konsisten begitu dia rileks. Nah, jadi faktornya lama-lama makin naik. Jadi itu sebenarnya tujuannya. Jadi kalau kita burung kita mandi untuk naikin birahi, itu ya udah kasih aja jangkrik 33 kita mandiin aja terus. Nah iya, berarti kalau menurut gue mandi itu sebenarnya bikin burung nyaman, rileks, ngeredam. Nah tapi memang setelah kita mandi kan dia seger nih. Nah terus kita jemur dan nanti lama-lama burung karena kerawat faktornya naik. Nah ditambah dengan ekstra pudingnya pas sama karakter dia maunya di tinggi. Nah, ada di rendah, apa di sedang. Kalau di mandi mas, sebenarnya mungkin cuma buat penyetabilan badan dia aja kali ya? Iya, dia bikin dia seger lah pokoknya. Nah, nanti ketika kita udah naikin, misalkan jangkrik, wah kayaknya mentok nih, nggak kuat, misalkan di 10-10, burung nggak mau gacor-gacor. Nah, coba kita balikin lagi ke awal nih, ke 55. Nah karena memang karakter burung itu banyak menurut gua ya, beda-beda. Itu ada burung yang fighternya malah di jangkrik rendah itu malah fighter. Padahal kemarin kita jor tinggi. Kita jor tinggi dia nggak naik. Biasa aja nah, ya. Pas begitu kita kasih rendah malah dia gacor. Ada yang kayak gitu. Nah jadi kita ngebaca, kita turunin lagi nggak apa-apa di 55. Masih belum gacor nih. Nah coba kita mainin di keroto, misalkan setiap paginya itu kita kasih 1 sendok teh atau 1 sendok bisa kita coba. Kalau misalkan kita 3 hari berturut-turut dia on langsung, maksudnya gacor, nah berarti dia maunya naiknya pakai keroto kayak gitu. Tanda-tanda dia
udah naik birahinya kayak apa sih Bay? Mungkin kan beda nih sama nanti yang kita bakalan bahas selanjutnya, naik emosi. Itu bedanya apa sih biasanya? Ya kalau dia birahinya udah dapet, burung itu gacor, pasti gacor. Oh, beda ya. Kalau emosi mah iya, naiknya beda. itu Dia ini gacor, ibaratnya gacor ngeplay. Jadi dia udah mulai nunjukin sifat fighternya dia. oh kayak on fire lah ya, Nah, kayak gitu ya jatuhnya itu kayak naik gitu. birahi ya. Iya, berarti kan dia ternyata cocok pakai kroto. Ya udah, kita lanjutin dulu tuh selama 1 minggu, kita kasih nih. Kan kita nyoba di 3 hari nih, betul-betul dia naik. Nah, kita konsistenin dulu selama seminggu. Perawatan masih tetap sama. Nah, setelah kita seminggu enak, kita lihat lagi di 2 minggu. Nah, kadang gini ya untuk kroto ini. Jadi kita ulang dari yang pas, misalkan dia naiknya di jangkrik banyak nih, kroto misalkan tetap seminggu 2 kali misalkan. Nah, kalau naiknya di jangkrik itu sebenarnya bukan settingan. Jadi ketika jangkrik kita naikin, burung kita gacor, kita kan nyari di birahi dulu biar dia gacor. Nah, nanti ketika burung udah merasa gacor enak, itu bisa kita coba. Nah, di jangkrik misalkan ketemunya di 10-10, kita coba dulu di lapangan. Itu dia galak apa enggak. Kalau misalkan galak bisa kita turunin ke 7-7. Nah, jadi sebenarnya naikin ekstra puding itu untuk ngejar birahi dia dulu. Oke, untuk ekstra puding kan kita udah dapet nih Bay, cara naikin birahi. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya juga nih, dalam hatinya pasti, cara naikin dari perawatannya birahi itu dari mana sih Bay? Kalau lu biasanya dapat nggak sih kalau dari perawatan? Kalau tadi kan dari ekstra Nah pudingnya. iya, itu kan tadi yang udah seperti gue bilang, kita rawat pakai standaran pada umumnya, mandi terus jemur. Nah, setelah jemur kita angin-anginin, kita kerodong. Nah, itu lama-lama otomatis burung itu nyaman, terbiasa sama perawatan dan ekstra puding. Nah, itu lama-lama naik fighternya. Berarti emang senyamannya dia ya Pak? Iya. Perawatannya mungkin jemurnya seberapa jam, sejam, ya kan, terusnya dimandiin, angin-anginin. Nah, bisa juga kita naikin dengan kroto kan. Nah, sama yang tadi gue bilang di jangkrik. Jadi ketika kita kasih kroto harian, nah itu nanti kalau misalkan gacor, burung ngeplay apa udah nembak-nembak, itu bisa kita coba. Kita coba ke lapangan, ya syukur-syukur kan bisa langsung juara. Nah, tapi memang dengan ekstra puding kroto ini memang ada yang sanggup bertahan, ada yang enggak. Naik nanti emosinya mungkin. Nah, nanti misalkan juara terus lama-lama dia naik terus tuh birahinya. Nah, itu bisa langsung diturunin, krotonya dikurangin lah, maksudnya misalkan seminggu 2 kali atau hari H aja. Nah, jadi kita jangan salah tafsir, kok kita bener nih dikasih settingan nih ngikutin channel ini, dikasih kroto dia juara, tapi lama-lama kok burung malah nggak kerja. Nah, jadi kita harus tahu pemahamannya juga, kapan karena harus burung, stop ya. Nah, burung itu harus naik itu kita harus tahu pemahamannya, kapan burung itu harus kita naikkan ekstra pudingnya, kapan burung itu harus kita turunin. Kayak gitu, nanti kita akan tahu ada saatnya dia ngunci settingan gitu. Jadi kalau udah ngunci dia bakal stabil, juaranya nggak bakal berubah lagi. Ada nggak sih Bay di burung-burung muda biasanya kan emang belum ngunci jatuhnya kan, kalau kata gua. Iya, karena kan burung muda itu masih labil. Kadang kan ketika dia dipastol, misalkan jangkriknya tinggi 10, ada yang juga yang pakai full kroto, itu dia juara tuh di pastolnya. Tapi nanti ketika pas lepas pastol itu kan karena dia semakin mapan, birahi semakin naik. Nah, pasti juga ada perubahan. Makanya udah gua lihat juga kan di perubahan settingan tuh udah kita bikin kontennya. Nah, jadi kawan-kawan harus tahu pemahamannya antara kapan kita harus naikin, kapan harus kita turunkan. Oke, teman-teman. Jadi dari kesimpulan video kali ini itu, teman-teman itu naikin birahinya itu sebenarnya udah dibahas sama Memi sebelumnya tadi. Dari ekstra puding bisa, terus dari penjemuran, pemandian juga sama di angin-anginin Bay ya. Nanti dia bakalan lama-kelamaan itu bakalan kelihatan, dia bakalan on, bakalan gacor, itu berarti udah kelihatan birahinya udah naik ya Bay. Iya, memang untuk bikin burung dari bahan ya, dari burung bahan itu kita proses terus, kita lakuin itu aja. Kalau dia udah gacor terus lakuin itu ya sebentar, maksudnya
sebulan 2 bulan lah itu. Oh, Kita sabarin ya, kita bentuk dulu. Minimalnya lah ya. Iya, kita bikin fighter, kita bentuk mentalnya dulu, kita bikin burung pit dulu, itu 2 bulan, nggak segampang itu. Memang harus perlu kesabaran. Kita rawat dulu. Gua kalau dapat burung ban juga gitu, tetap gua rawat secara sebulan 2 bulan. Wah, udah gacor nih di titik ini, misalkan jangkrik 7, udah gua rawat. Nanti ntar misalkan gua kasih kroto, gua perhatiin kena kroto itu gimana. Jadi kayak gitu. Jadi gitu teman-teman, cara pemahamannya yang penting yang harus dapat di si burung yang teman-teman punya mungkin ya Pak ya. Memang nggak harus butuh waktu, kita nggak gampang gini loh, beli burung, bawa ke rumah, setting 3 hari langsung lombain. Nah kalau beli burung udah setengah jalan sih mungkin bisa. Kalau kalau kita nyodok di lapangan nih burung enak tuh udah jalan, cuma masih agak kurang. Itu bisa. Kalau masih bahan banget, gua rasa ya perlu kesabaran, harus butuh waktu karena memang proses ya. Disitulah kita nikmatin prosesnya. Jadi nanti bakal paham sendiri sih, oh burung kita nih udah makin fit, makin fit. Nah baru nanti kita kejar emosinya kayak gitu. Oke teman-teman, kalau ada teman-teman yang mau ditanyain di video kali ini, teman-teman juga boleh komentarin aja ya Pak ya. Nanti kita bakalan review juga dan kita bakalan bales. Kalau berkomentar lah yang positif, jadi kita juga balasnya enak ya Pak ya. Terus kalau ada teman-teman pembahasan yang lain juga bisa dikomentarin, nanti kita bakalan angkat juga, kita listing, kita sortir. Segitu aja sih Bay menurut gua soal apa cara naikin birahi. Iya gampang lah, intinya gini, sobat kicau di rumah itu harus tahu ekstra puding apa yang bikin dia naik. Dan takarannya bisa misalkan boleh 1 sendok teh atau krotonya atau 1 sendok makan, nggak apa-apa. Nanti diperhatiin aja dia naiknya pakai jangkrik apa kroto. Nah untuk awal-awal jangkrik dulu. Setelah misalkan jangkrik nggak kena, turunin lagi baru pakai kroto. Udah gitu aja. Oke teman-teman, untuk video kali ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.